Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Kelompok kami beranggotakan Devina Putri, Dewi Retno, Nadia Puspita, Nisrina Lutfiani, dan Regina Nur. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian telekomunikasi, selanjutnya ada pengertian jaringan, yang ketiga ada konsep jaringan, yang keempat konsep jaringan berdasarkan letak geografis, yang kelima topologi jaringan, yang keenam keuntungan jaringan, yang ketujuh ada revolusi internet, yang kedelapan internet dan intranet serta extranet, yang kesembilan prosesor telekomunikasi. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, maupun video, melalui jaringan berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi pada awalnya tidak menggunakan komputer untuk mengarahkan lalu lintas, dan dengan seperti ini menjadi lebih lambat dibandingkan jaringan berbasis komputer saat ini. Jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau mesin. Pengertian lain dari jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Dua buah komputer dikatakan terkoneksi jika bila komputer dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit. Menurut definisi, istilah jaringan berarti sebuah rantai, kelompok, atau sistem yang saling terkoneksi atau saling terhubung. Dengan menggunakan definisi ini, kita dapat memulai untuk mengidentifikasi berbagai jenis jaringan, seperti rantai hotel, sistem jalan, nama dalam buku alamat seseorang atau PDA, sistem jalur kereta, anggota sebuah gereja atau organisasi. Contoh-contoh dari jaringan dunia kita secara virtual tidak pernah berakhir, dan jaringan komputer, meskipun keduanya bernilai dan berbudaya, hanyalah satu contoh dari konsep. Konsep jaringan berdasarkan letak geografis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Areanya terbatas hingga kurang lebih 100 mikrokomputer. Terdapat fasilitas office automation. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Yang ketiga, ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama seperti yang ada dalam slide. Yang pertama yaitu topologi ring atau topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Yang kedua ada topologi star atau topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah.
Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Yang keempat ada topologi bus. Topologi bus adalah kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan men-tap Ethernet-nya sepanjang kabel. Layout ini termasuk layout yang umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap simpul ke saluran tunggal komputer yang mengaksesnya ujung dengan ujung. Masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul lainnya, kecuali mesin di salah satu ujung kabel yang masing-masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. Yang terakhir ada topologi tree atau topologi pohon. Topologi pohon disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah, dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Selanjutnya, keuntungan jaringan. Banyak perusahaan menggunakan jaringan karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Dalam jaringan komputer, satu buah printer dapat digunakan secara bersama-sama tanpa mencabut atau memindahkan printer dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Misalnya, di ruang tata usaha terdapat 5 PC dan 1 printer. Maka dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan secara bersama oleh 5 PC tersebut. Yang kedua, menghemat uang. Adanya jaringan komputer dapat menghemat uang. Contoh, sebuah kantor memiliki 5 PC dan akan dihubungkan ke internet. Untuk koneksi internet menggunakan Telkom Speedy, kantor harus mengeluarkan dana sebesar Rp750.000 per satu line atau titik. Jika tidak ada LAN, tentunya kantor harus berlangganan 5 line Speedy. Itu artinya kantor harus mengeluarkan dana 5 kali Rp750.000 atau sebesar Rp3.750.000. Akan tetapi, dengan memanfaatkan LAN, koneksi internet dapat di-sharing dan kantor cukup berlangganan 1 titik Speedy saja, sehingga menghemat biaya sebesar Rp3 juta. Yang ketiga, reliabilitas yang tinggi. File-file dapat disimpan di semua komputer yang tersambung dalam jaringan, sehingga apabila terjadi kerusakan pada satu komputer, file tersebut masih dapat dipakai karena masih tersimpan pada komputer yang lain. Yang terakhir, mempermudah proses komunikasi. Teknologi jaringan seolah benar-benar memperpendek jarak. Kita tidak lagi menganggap jauh teman kita yang ada di luar negeri, karena kita dapat berkomunikasi dengan teks menggunakan net meeting, Yahoo Messenger, WhatsApp, atau Facebook, atau berkomunikasi secara audiovisual menggunakan Skype, video call, tentunya dengan biaya yang murah. Contoh lain, kita dapat memanfaatkan email untuk mengirim surat dengan waktu yang singkat dan biaya yang sangat murah. Selanjutnya, revolusi internet. Pertumbuhan internet yang sangat pesat adalah fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi jaringan terbesar dan terpenting dari jaringan saat ini dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi global. Internet semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi, komputer, serta jaringan yang bergabung dengan web global ini. Ribuan jaringan bisnis, pendidikan, dan penelitian saat ini saling menghubungkan jutaan sistem komputer dan pemakai di lebih dari 200 negara. Sebagai contohnya adalah pemakai internet di seluruh dunia diperkirakan antara 580 juta dan 655 juta orang pada tahun 2002, dengan perkiraan 710 juta hingga 945 juta pemakai internet pada tahun 2004. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Selain itu, internet tidak memiliki kantor pusat atau badan pengatur. Selanjutnya, internet, intranet, dan ekstranet.
Yang pertama ada internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan yang lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP atau IP. TCP bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP atau IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, serta mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Yang kedua ada intranet. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet. Hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet. Intranet merupakan jaringan sistem informasi internal suatu perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Akses intranet memerlukan identifikasi pengguna dan password sehingga hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi pembagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya ada prosesor telekomunikasi. Ada beberapa macam prosesor telekomunikasi, yaitu yang pertama ada modem. Modem adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Dan begitu juga sebaliknya, mengubah data analog menjadi data digital. Selanjutnya yang kedua ada multiplexer. Multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Pada dasarnya, multiplexer menggabungkan transmisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai saluran. Pada dasarnya, multiplexer menggabungkan transmisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Yang ketiga ada Private Branch Exchange atau PBX. Private Branch Exchange adalah prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Saat ini, PBX telah menjadi alat elektronik yang dibangun dalam mikroprosesor dan tersimpan di dalamnya. Beberapa jenis PBX dapat mengontrol komunikasi di sekitar wilayah pusat, komputer, dan prosesor telekomunikasi lain dalam suatu jaringan di suatu kantor atau tempat kerja lain. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.